Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul yang dirahmati Allah. Apakah sahabat Damyul sudah tahu seperti apa bentuk Dajjal? Ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, dan matanya kabur, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh gempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang, huruf, kaf, pak, ro, yang menjadi tanda Dajjal. Munculnya Dajjal sebagai tanda kiamat disebutkan dalam sejumlah hadits syahih. Salah satunya dari riwayat Hudzaifah bin Usaid, sebagaimana termuat dalam kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Areifi. Hudzaifah menuturkan, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang. Bentuk fitnah Dajjal pada hari kiamat. 1. Mampu berpindah tempat dengan cepat. Dajjal memiliki kemampuan berpindah diri dengan cepat di bumi. 2. Surga dan neraka Dajjal. 3. Membunuh pemuda dan menghidupkannya kembali. 4. Fitnah Dajjal berlangsung sangat lama. Munculnya Dajjal. Ia keturunan Adam, tubuhnya gemuk, kulitnya merah, rambutnya keriting dan lebat, matanya buta sebelah, seperti buah anggur yang tersembul. Dalam banyak hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan sejumlah pertanda sebelum Dajjal keluar hingga ciri fisiknya. Tapi selain itu, dikatakan ada sebuah cap pada diri Dajjal yang hanya bisa dilihat oleh orang bertakwa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama waktu Dajjal tinggal di bumi. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawabnya, 40 hari. Satu hari itu bagaikan 1 tahun, satu hari lainnya bagaikan 1 bulan, dan satu hari lainnya bagaikan 1 Jumat. Kemunculan Dajjal dan pengikutnya merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Bersama dengan pengikutnya, Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal memiliki perawakan besar dan tinggi melebihi rata-rata manusia. Dalam keterangan dari buku yang berjudul Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa Dajjal berlokasi di suatu pulau sekitar Laut Yaman. Informasi mengenai tempat berdiam dirinya Dajjal ini diketahui melalui sebuah hadits dari Fatimah binti Qais. Cara berlindung dari fitnah Dajjal. 1. Mempertebal iman dan ilmu. Hal utama yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal adalah keimanan dan ilmu tentang Dajjal. 2. Menghafal Al-Kahfi. 3. Tinggal di tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. 4. Membela diri sendiri. 5. Memohon perlindungan Allah. Memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan kepada kita untuk menghadapi fitnah Dajjal. Caranya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sok-sokan dengan kemampuan diri sendiri. Pesan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal itu ialah segera menyingkir dari cakupan fitnah Dajjal. Salah satu kelemahan paling besar Dajjal adalah bahwa kekuasaannya bersifat terbatas dan sementara. Pada akhirnya, Dajjal akan dikalahkan oleh Isa, Nabi Isa, dan akhir zaman akan tiba. Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan duniawi akan berakhir, dan akhiratlah yang sebenarnya menjadi tujuan akhir. Setelah terbunuhnya Dajjal, akan muncul makhluk mengerikan lainnya. Itu adalah Yajuj dan Majuj. Kedatangan mereka telah dikabarkan lewat surah Al-Anbiya ayat 96-97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Ibnu Katsir dalam buku Ruh Hara Hari Kiamat
menyebutkan bahwa Dajjal adalah keturunan manusia. Makhluk ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk menguji keimanan umat manusia di akhir zaman. Ia akan membawa orang-orang pada kesesatan dengan mengaku Tuhan dan iming-iming kenikmatan. Dajjal adalah sosok manusia penyebar fitnah terbesar yang dihadapi umat manusia di akhir zaman. Dia dikenal sebagai pendusta dan perusak akidah umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuatan super hebat sebagai ujian bagi manusia di akhir zaman. Buat sahabat Damyul yang sedang menonton video ini, mari bersama-sama kita kuatkan iman kita, memperbanyak zikir kepada Allah dan berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita beramal jariah dengan cara share video ini. Terima kasih telah menonton dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.